Selamat sore ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini bersama-sama sebagai anggota Persekutuan Kaum Perempuan GPIB di Sumut Aceh, kita beribadah kepada Tuhan walaupun kita berada di rumah kita masing-masing. Sekalipun ada pandemi COVID-19, tidak akan menghalangi kita untuk beribadah kepada Tuhan. Sebelum memulai ibadah PKP ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan Mars PKP GPIB. Ibu-ibu, marilah menghadap Tuhan dan menyembah-Nya, serta memuliakan nama-Nya, karena kasih-Nya besar atas kita. Mari menghadap Tuhan, kita menyanyi dari Gita Bakti nomor 1, Pujilah Sang Pencipta. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur dan berlimpah terima kasih kepadamu ya Tuhan.
buat penyertaan dan kasih sayang-Mu di sepanjang hari ini. Saat ini, kami ibu-ibu Pelkat PKP Mupel Sumut Aceh ingin beribadah kepada Tuhan. Berkati dan mampukanlah kami untuk beribadah dengan baik. Walaupun kami harus ibadah di rumah kami masing-masing, tetapi tidak mengurangi sukacita kami untuk memuji Tuhan. Berkatilah ya Tuhan Pendeta Uke Valihatu yang akan melayani kami pada sore hari ini. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya ibadah kami sore hari ini, kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ibu-ibu, kita akan bermazmur pujian yang kita akan membacakan secara ganti berganti. Kita akan membaca Mazmur 148 ayat 1 sampai dengan 6 yang berbunyi, Haleluya, pujilah Tuhan di sorga. Pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia, hai segala malaikatnya. Pujilah Dia, hai segala tentaranya. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan. Pujilah Dia, hai segala bintang terang. Pujilah hai langit yang mengatasi segala langit. Pujilah Dia, hai air di atas langit. Baiklah semua memuji nama Tuhan. Sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya. Dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita persiapkan diri kita untuk menerima pemberitaan firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Di hari ini Tuhan, sebagai kaum perempuan GPIB di Mupel Sumut Aceh, kami berhimpun bersama menanti firman-Mu. Berikanlah kami firman-Mu yang dapat membangun kehidupan iman kami. Pakailah hamba-Mu ini melalui kuat kuasa Roh Kudus untuk dapat memberitakan pengajaran firman-Mu itu. Kami siap mendengar, berfirmanlah ya Tuhan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sore ini kita akan membaca Alkitab dari surat Yakobus 1 ayat 22 sampai 25 yang berbunyi, Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang mendengarkan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Kristus Yesus. Haleluya.
Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, walaupun dalam masa pandemi COVID-19, dari rumah kita masing-masing, kita boleh beribadah bersama di hari ini sebagai persekutuan kaum perempuan GPB yang ada di Mupel, Sumut, Aceh. Dan firman Tuhan di hari ini adalah suatu nasihat praktis yang diberikan oleh Rasul Yakobus bagi kita semua. Dan ketika saya membaca surat Yakobus pasal 1 ayat 22 sampai dengan ayat 25 yang menjadi perenungan kita saat ini, saya teringat oleh istilah yang saya kira ibu-ibu sudah sangat mengetahuinya. Istilah sindiran, omdo, omong doang. Juga ada sering istilah NATO, not action, talk only. Tidak ada aksinya, tapi ngomongnya banyak sekali. Ya, saya kira istilah ini sangat sejajar dengan apa yang disampaikan oleh Rasul Yakobus kepada kita. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Ya, Rasul Tuhan ingin mengingatkan setiap orang percaya bahwa dalam kehidupan beriman yang ia jalani, ia harus menjadi seorang yang bukan hanya mau mendengar, tetapi ia juga adalah orang yang mau melakukan apa yang didengar dari firman Tuhan. Maaf Bapak Ibu, kalau dalam kehidupan sehari-hari orang biasa banyak berbicara tetapi tidak melakukan. Tetapi ketika kita bersama mendengar firman Tuhan, maka ketika itulah saudara-saudara kita akan diajak untuk dapat mencintai Tuhan. Bukan sekedar hanya mendengar semata, tetapi juga mau melakukannya. Tidak sedikit orang yang senang mendengar khotbah. Apalagi bila khotbah itu disampaikan oleh pengkhotbah yang cukup ternama. Orang akan berbondong-bondong datang hadir untuk mendengarkannya. Tetapi sebenarnya tidak hanya sampai di situ. Menjadi suatu problema. Apa yang kita dengar, sudahkah kita lakukan dalam hidup sehari-hari? Ingat, iman tanpa perbuatan adalah pada hakikatnya mati, sia-sia. Kehidupan beriman seorang percaya adalah kehidupan beriman yang senantiasa melihat firman Allah sebagai hal yang harus didengar, direnungkan, diimani, dipercayai. Dan apa yang diimani dan dipercayai itu ditampakkan lewat sikap dan perilaku kehidupan. Bila kita hanya mendengar tetapi tidak melakukannya, maka Yakobus katakan kita menipu diri sendiri. Kita ingin terlihat sebagai seorang yang beriman, seorang yang beragama, tetapi tidak pernah menjadi surat Kristus yang terbuka melalui sikap hidup dan tindakan kita. Banyak orang suka membicarakan tentang firman Tuhan.
Tetapi apakah banyak orang juga melakukan firman Tuhan itu dalam hidupnya? Lebih lanjut, Rasul Yakobus ingin mengingatkan kepada kita bahwa firman Tuhan itu bagaikan cermin. Kita tahu bersama cermin. Bukankah bercermin adalah suatu kegiatan yang sering dilakukan oleh banyak orang, apalagi ibu-ibu. Kalau mau keluar pasti lihat dulu cermin. Kita melihat dan memeriksa diri kita. Apakah penampilan kita sudah baik, sudah sempurna, sudah cantik, atau masih berantakan? Cermin adalah suatu wadah di mana kita dapat melihat diri kita kembali. Dan saya kira cermin ini selalu ada di setiap rumah. Mungkin ukurannya berbeda-beda, bentuknya juga berbeda-beda. Tapi saya percaya minimal setiap rumah punya lebih dari satu cermin. Untuk apa? Melihat diri. Melihat wajah kita. Kalau ada ya kotoran, kalau penampilan kita kurang rapi, kita dapat membersihkannya, kita dapat merapikannya kembali. Bila ada penampilan kita yang kelihatan kurang pantas, kita dapat mempantaskannya kembali. Rasul Yakobus memakai cermin sebagai gambaran dari firman Tuhan. Firman Tuhan ini adalah cermin di tengah-tengah kita melihat hidup kita, cara berpikir kita, kata-kata kita, tindakan kita, perbuatan-perbuatan sehari-hari kita. Melalui firman Tuhan kita dapat melihat berbagai kekurangan-kekurangan yang ada dalam kehidupan kita, dalam diri kita, dalam ekspresi kehidupan yang kita pentaskan. Firman Tuhan dapat mengoreksi kita untuk dapat memperbaiki kembali penampilan kehidupan rohani kita. Kehidupan yang kotor kita bersihkan kembali. Tidak sedikit orang memang rajin bergereja, rajin beribadah, rajin mendengar firman Tuhan. Tetapi ketika pulang, luar biasa. Kata-katanya penuh dengan kata-kata yang kotor. Kalau dia sudah marah, semua ucapan sangat keras dan tajam. Bahkan kalau bisa, nama-nama binatang di kebun binatang pun disebutnya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, bila kita melihat apa yang disampaikan oleh Rasul Yakobus ini, dia sebenarnya tidak mencemaskan orang tidak mendengar firman Tuhan. Tetapi yang ia cemaskan adalah orang melupakan firman Tuhan itu untuk dipentaskan, untuk ditampilkan, untuk dilakukan di tengah-tengah kehidupannya. Karena itu sebagai Persekutuan Kaum Perempuan GPIB, firman Tuhan di hari ini mau mengajak kita semua. Mari dalam menjalani hidup ini, ketika kita mendengar firman, kita mau merenungkannya dan kita mau menampakkannya dalam hidup sehari-hari. Iman membutuhkan bukan hanya pendengaran, tetapi juga aksi dan tindakan. Tuhan memberkati kita. Amin.
Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita satu di dalam syafaat. Mari kita berdoa. Di hari ini Tuhan, dalam persekutuan kami sebagai kaum perempuan GPIB yang ada di Sumut Aceh, 14 jemaat boleh bersekutu bersama melalui live streaming ini. Kami beribadah dari rumah kami masing-masing. Dalam saat-saat stay at home yang masih kami jalani, kami tetap memuji dan mengagungkan nama-Mu Tuhan. Kami tetap bersyukur untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Bila di hari ini kami bisa beribadah bersama, Tuhan, lihatlah hati kami yang memiliki pengharapan yang kuat, yang teguh terhadap kuasa bahkan kasih kebesaran-Mu ya Tuhan. Di masa pandemi COVID-19 ini, kuatkan dan tabahkan kami sebagai kaum ibu, kaum perempuan. Dalam kami melayani suami, anak-anak kami, bahkan di tengah-tengah kami menjaga kesehatan kami. Kami mohon perlindungan Tuhan. Kami mohon kasih sayang Tuhan. Kami senantiasa terpelihara oleh rahmat dan anugerah Tuhan. Dijauhkan dari wabah virus COVID-19 ini. Suami, anak-anak, kaum keluarga kami lainnya, Tuhan, lindungilah mereka senantiasa, peliharalah mereka. Dan apabila kami harus keluar dari rumah kami untuk suatu keperluan, mampukan kami untuk mengingat, menjaga jarak, memakai masker, bahkan senantiasa ketika pulang mencuci tangan. Kami menjaga diri kami dari berbagai kemungkinan kami terjangkiti wabah virus COVID-19 ini. Kami berdoa bagi BP Mupel Sumut Aceh. Tuhan berkati BP Mupel yang ada, jemaat yang GPIB yang ada di Mupel Sumut Aceh, 14 jemaat yang ada, para pendeta yang ada, para penatua, diaken, unit-unit misioner lainnya, bahkan pengurus Pelkat PKP di setiap jemaat. Berkati kami Tuhan, sertai kami di masa-masa stay at home ini, dan berikanlah selalu kami kekuatan dalam menghadapi berbagai keresahan, ketakutan, kegelisahan. Kami berdoa bagi dampak pandemi COVID-19 ini. Berbagai dampak dimunculkan. Bahkan bila kami mengalami dampak ekonomi, tolonglah kami Tuhan. Berikan kami ketabahan, kekuatan, mampu melewati masa-masa sulit dan pelik ini. Kami mohon kemurahan Tuhan, agar pandemi COVID-19 ini boleh berlalu di tengah-tengah bangsa dan negara kami, di tengah-tengah dunia ini. Karena itu berkati para pemimpin-pemimpin negara dan bangsa yang ada. Teristimewa pemimpin-pemimpin bangsa dan negeri kami, Indonesia yang kami cintai. Juga secara khusus yang ada di Sumut dan Aceh. Tuhan berkati pemimpin-pemimpin untuk dapat melahirkan banyak kebijakan. Bahkan langkah-langkah yang dapat semakin memutuskan mata rantai mewabahnya virus COVID-19 ini. Kami berdoa bagi para medis, sukarelawan, mereka yang senantiasa berjuang untuk memutuskan mata rantai
wabah COVID-19 ini. Baik dari instansi-instansi pemerintah maupun swasta, baik yang diupayakan oleh TNI dan Polri, bahkan lembaga-lembaga sosial lainnya. Berkati segala usaha dan perjuangan mereka, bahkan lindungi mereka Tuhan. Jauhkanlah dari wabah virus COVID-19 ini. Dan biarlah apa yang diupayakan dan diperjuangkan, yang dilakukan, menjadi berkat. Sebagai orang percaya juga ya Allah, kami berdoa bagi mereka yang sakit. Baik mereka yang dinyatakan sebagai ODP, PDP, bahkan OTG yang positif terjangkiti virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi mereka Tuhan. Kami juga berdoa bagi para ibu-ibu lainnya yang mungkin mengalami sakit. Tolonglah mereka, sembuhkanlah ya Tuhan. Tak lupa kami berdoa bagi seluruh pelayanan yang dilakukan dalam wilayah Mupel Sumut Aceh, GPIB, jemaat-jemaat yang ada. Mampukan tiap-tiap jemaat untuk mengelola pelayanan yang ada. Dan dalam kebersamaan pelayanan yang dilakukan lewat Mupel Sumut Aceh, jemaat-jemaat GPIB dapat dilayani dan dikuatkan dalam melewati masa pandemi COVID-19 ini. Tak lupa kami berdoa bagi anak-anak kami, berkati mereka di masa belajar di rumah. Segala kebosanan mereka, Tuhan mau berikan kesabaran, bahkan memampukan mereka terus belajar, walaupun tidak berjumpa dengan kawan-kawan mereka. Bahkan orang tua yang kami pelihara, Tuhan berkati. Kami berdoa bagi mereka yang bergumul karena usaha mereka mengalami penurunan, bahkan kesulitan, bahkan diambang kehancuran. Kuatkan dan tabahkan mereka. Kiranya mereka menang melewati masa-masa sulit ini. Kami percaya masa depan yang sejahtera, yang sentosa, yang penuh dengan kedamaian, Tuhan sediakan bagi kami. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk seluruh keberadaan kami dalam menjalani hari-hari hidup di sepanjang hari dan malam ini. Besertalah dengan kami, bahkan dalam hari-hari yang akan kami jalani pada hari esok dan mendatang. Tuhanlah yang memimpin dan menuntun kami. Tak lupa kami berdoa bagi mereka yang berhari ulang tahun di hari ini. Berkatilah mereka dalam usia yang bertambah. Inilah syukur dan doa kami. Doa yang kami naikkan dan alaskan hanya dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ibu-ibu, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu.
Persembahan diberikan kepada masing-masing jemaat GPIB di Sumut, Aceh. Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Kita akan memberikan persembahan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 302, bait pertama dan kedua, Kuberi Persembahan. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Terimalah persembahan syukur hati, pikiran, perbuatan kami Tuhan, umat yang telah Engkau selamatkan, sebab apapun yang kami persembahkan, semuanya bercerita tentang kebaikan Tuhan. Pakailah persembahan hidup kami ini, agar menjadi berkat bagi pelayanan, kasih, dan keadilan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Warta Jemaat. Persekutuan Kaum Perempuan GPIB Jemaat Kasih Karunia Medan mengucapkan terima kasih atas kesediaan kaum perempuan GPIB di Sumut, Aceh yang telah beribadah bersama di hari ini. Dan jangan lupa, sebentar malam, luangkanlah waktu untuk berdoa bersama pada pukul 21 WIB. Kiranya Tuhan Yesus memberkati keluarga kita. Ibu-ibu, kita akan kembali menjalani kehidupan kita. Hendaklah setiap orang boleh menjadi berkat di tengah-tengah kehidupannya. Mari kita memuji Tuhan dengan melakukan Gita Bakti 114, bait 1, di setiap janjiku. Arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan memberkati kita saat ini dan sampai selama-lamanya.